Buktinya, ada masih banyak sesajen darah di beberapa penjuru desa yang dipercaya oleh sebagian warga desa itu ditunjukkan untuk menahan amarah Sumala. Halo guys, selamat datang di channel Fahrul Zailani. Di sini gua akan cerita tentang cerita menyeramkan yang dituliskan oleh pengguna Bang Birds dalam sebuah tweet yang ada di X atau Twitter. Cerita ini berkisahkan atau berjudul Kumala yang dijadikan film sekarang di layar lebar. Sebelum kita membahas tentang cerita menyeramkan Kumala ini, kalian bisa subscribe channel gua dulu, bantu gua untuk mencapai 1000 subscriber dalam 1 bulan ini. Oke, jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas cerita Kumala ini. Oke, diceritakan ada kedua orang suami istri yang bernama Sulastri dan suaminya yang bernama Suciman. Hidup bergelimang harta, kehidupannya pada sekitar tahun 1948. Mereka memiliki rumah dengan 2 lantai, perkebunan yang luas, hingga peternakan. Akan tetapi, mereka juga belum memiliki keturunan. Pada tahun 1948, rumah 2 lantai dan mempunyai perkebunan itu sudah disebut sebagai orang yang terpandang, guys. Kita lanjut ceritanya. Sulastri akhirnya memutuskan untuk melakukan perjanjian dengan makhluk gaib karena Sulastri ini tidak mempunyai anak terus karena malu dengan Suciman suaminya. Ia menjalani sebuah ritual yang didampingi oleh seorang dukun untuk membuatnya memiliki anak. Si istri yang bernama Sulastri ini merasa sangat tertekan, sampai akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi seorang dukun dari desa sebelah yang dipercayai bisa membantunya untuk memiliki keturunan dengan suatu ritual. Setelah ritual tersebut, Sulastri dikabarkan mengandung anak kembar dan sang suami Suciman menyambut kehamilan Sulastri ini dengan sukacita. Akan tetapi setelah bayi tersebut lahir, Sulastri dan Suciman tampak syok melihat kondisi anak mereka. Salah satunya, bayi tersebut memiliki fisik yang mengerikan, seperti gumpalan ari-ari bergerak dan mengeluarkan suara tangisan. Bayi yang satunya lagi memiliki fisik normal, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Melihat kondisi tersebut, Suciman langsung membunuh bayi yang berwujud sangat mengerikan tersebut dengan tangannya sendiri. Setelah itu, bayi yang normal kemudian mengeluarkan tangisan dan dapat diselamatkan. Bayi yang selamat dan memiliki bentuk tubuh normal ini disebut atau diberi nama Kumala. Suciman dan Sulastri ini sangat senang atas terselamatkannya Kumala ini. Tapi sayangnya, Kumala tumbuh dengan kondisi keterbelakangan mental mirip seperti anak autis. Ditambah, Suciman menganggap kecacatan Kumala adalah karena ketidakbecusan dalam menjaga kandungannya. Jadi Suciman ini menyalahkan istrinya yang bernama Sulastri karena Sulastri ini tidak bisa mengurus kandungannya gitu selama kehamilan Kumala ini. Kumala tumbuh dengan mendapatkan perlakuan kasar dari kedua orang tuanya. Ia seperti anak pada umumnya yang ketika dimarahi orang tuanya memilih untuk diam. Akan tetapi, hal tersebut berbeda ketika malam datang. Keanehan-keanehan mulai terjadi ketika
Kumala menginjak berusia 8 tahun. Ketika siang, anak ini normal gitu, yang hanya bisa menangis saat dipukul orang tuanya. Namun, ketika malam hari datang, Kumala ini berani untuk melawan kepada Suciman dan kepada Sulastri. Bahkan, pernah di satu waktu, Kumala nyaris menusuk Suciman yang memukulnya saat ia sedang bermain piano karena dianggap mengganggu. Sampai ketika pengasuhnya yang bernama Mboksu melihat Kumala memakan ayam hidup seperti binatang yang sedang kelaparan. Saat pagi menjelang, Mbak Sum ini bertanya terkait kejadian tersebut kepada Kumala. Kumala hanya menjawab bahwa bukan dirinya yang melakukannya, melainkan Sumala. Nama Sumala ini mulai menjadi teror bagi keluarga Suciman dan Sulastri. Tahun kemudian, Kumala menunjukkan hal-hal yang semakin tak masuk akal. Ia sampai mengamuk dan mengobrak-ngabrik saat terkurung di kamarnya. Sampai suatu saat, Kumala berhasil kabur untuk bermain dengan anak-anak yang ada di desanya. Akan tetapi, ia justru mendapat perlakuan yang tak mengenakan. Setelah kembali ke rumah, Kumala dihajar oleh Suciman karena berani keluar tanpa izin. Jadi si Kumala ini bermain dengan anak-anak desa yang ada di desanya gitu. Tapi Kumala ini diperlakukan sangat tidak mengenakan gitu oleh para anak-anak yang ada di desanya. Nah, beberapa hari setelah kejadian, anak-anak yang merundung Kumala atau yang memberikan perlakuan yang tidak baik kepada Kumala dikabarkan meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Salah satunya yaitu anak yang bernama Sukro yang ditemukan meninggal dunia di sela-sela akar pohon beringin tua dan ditutupi dedaunan kering. Kondisi kepala belakangnya pun pecah seperti dihantam dengan suatu benda. Sangat-sangat tragis kematian Sukro ini. Merasa ada yang tidak beres dengan sang anak, Suciman mendatangi dukun untuk mencari tahu penyebab kejadian aneh yang menimpa anaknya itu atau Kumala ini gitu. Setelah dari dukun, Suciman langsung kembali ke rumah dan mendapati kondisi telah berantakan. Sesampainya di rumah ini, Suciman itu melihat atau mendapati Pak Supir sudah terkapar bersimbah darah dengan leher patah nyaris putus tepat di bawah tangga, seakan-akan terlempar dari atas. Sementara Sulastri, yaitu istrinya Suciman dan ibunya Kumala, sudah sekarat tersadar di samping kasur kamarnya dengan perut penuh luka tusuk. Setelah kejadian tersebut, Suciman meminta bantuan warga sekitar untuk menemukan Kumala yang sudah kabur. Ia menyuruh warga untuk membawa senjata masing-masing dan mencari Kumala dengan hati-hati. Selama pencarian tersebut, warga justru mendapatkan atau menemukan Suciman yang sudah meninggal dunia di kebun jagung. Kondisi kedua matanya ini tertancap kayu hingga tembus ke bagian belakang kepalanya. Setelah kejadian Suciman ini meninggal dunia, Kumala tidak pernah lagi ditemukan sejak hari itu. Sejak hari itu, warga tak menemukan Kumala dan memberikan imbauan kepada anak-anak agar tidak bermain ke dalam hutan hingga keluar di malam hari. Ketakutan warga akan kehadiran Kumala ini atau Sumala masih meneror desa ini. Buktinya, ada masih banyak sesajen darah di beberapa penjuru desa
yang dipercaya oleh sebagian warga desa itu ditunjukkan untuk menahan amarah Sumala. Jadi mungkin itu saja cerita yang bisa gua sampaikan tentang cerita Kumala atau Sumala ini. Mungkin kisah asli Sumala dan Kumala ini patut kamu baca atau kamu menonton sebelum kalian menonton versi filmnya yang sudah tayang di bioskop mulai tanggal 26 September 2024 kemarin gitu. Dijamin bakal ngeri deh kalau kalian menonton film yang menceritakan tentang Kumala dan Sumala ini gitu. Jadi mungkin segitu saja cerita yang bisa gua sampaikan tentang cerita Kumala atau Sumala ini. Jika kalian suka gua membahas tentang cerita-cerita horor seperti ini, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Jika kalian juga tidak suka, kalian boleh bisa memberikan dislike kepada gua gitu. Tolong bantu gua untuk mencapai 1000 subscriber dalam 1 bulan ini. Mungkin segitu saja dari gua. Bye bye.